Selain manis dan legit, gula aren memiliki aroma wangi khas. Namun sulitnya proses penyadapan nira aren membuat keberadaan gula aren semakin langka. Untuk melihat proses penyadapan gula nira aren dan bagaimana mengolah menjadi gula, berikut liputan koresponden CNN Indonesia, Roby Sofwan bersama jurnalis foto Probo Kusartoyo bersama penderes aren di Banyumas, Jawa Tengah dalam segmen Sehari Menjadi. Pada bulan Ramadan, salah satu makanan khas yang biasa ada saat berbuka puasa adalah kolak. Untuk membuat kolak, salah satu bahan utama yang digunakan adalah gula aren atau sering disebut sebagai gula Jawa maupun gula merah. Gula aren terbuat dari nira pohon aren yang saat ini keberadaannya sudah semakin jarang. Nah, saya penasaran dengan proses pengolahan gula aren. Saya pun langsung mendatangi salah satu tempat produksi gula aren yang berada di lereng Gunung Slamet di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pagi ini saya belusukan di lereng selatan Gunung Slamet. Saya penasaran ingin melihat dan mengikuti proses pembuatan gula aren. Ini saya udah dengan Kang siapa kan? Isradin. Kang Isradin. Bapak Subarjo. Pohon aren yang kami ambil niranya sudah mereka tanam sejak tahun 2012. Dan ternyata proses menyadap nira sangat rumit dan butuh kesabaran. Hampir semua bagian pohon aren bermanfaat, seperti pohon kelapa. Tidak hanya itu, pohon aren sangat baik ditanam di daerah perbukitan karena selain untuk menahan longsor, juga baik sebagai resapan air. Buah pohon aren itu ada dua macam berarti ya Pak? Ada dua macam. Oh. Yang pertama? Yang pertama itu kolang kaling, yang kedua itu bisa diambil niranya ini. Sebelum menyadap nira, buang dulu pelepahnya agar mempermudah saat proses penyadapan. Ini treatment awal nih, ini yang nanti mau dideres. Tahap pertama tadi dibersihkan ya Pak? Iya. Dibersihkan. Nah terus sekarang sedang dilakukan treatment Pengajunan. di ayun. Selesai belajar persiapan menderes atau menyadap nira aren, selanjutnya saya bergeser ke pohon lain, mengambil nira aren yang sudah disadap. Nah, seperti biasa, saya harus mengikuti dan mencoba memanjat pohon aren yang besar dan tinggi. Kira-kira sampai ke atas nggak nih ya? Aduh, ini udah sampai sini udah batas kemampuan. Kalau naik lagi udah ini nggak berani, udah nggak ada safety pengawannya. Untuk menderes atau menyadap nira aren, ini menggunakan pongkor atau lodong yang panjang seperti ini. Lodong atau pongkor terbuat dari bambu besar. Satu pongkor bisa menampung air nira aren cukup banyak. Biasanya dalam satu pohon terdapat 2-3 pongkor. Ini namanya apa? Pongkor. Lodong atau pongkor ini biasanya untuk nampung air niranya. Terus kalau dipasang pagi seperti ini, nanti sore diambil. Saya sudah mendapatkan nira aren dan saatnya kita ke dapur memproduksi gula. Medan di hutan yang menanjak dan menurun membuat perjalanan semakin sulit karena pongkor telah berisi nira yang tentunya sudah semakin berat. Proses mengambil nira aren biasanya dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Jika perolehan banyak, maka proses memasak nira menjadi gula bisa langsung dilakukan. Tapi jika hasilnya tidak terlalu banyak, nira hanya dipanaskan sampai mendidih, kemudian dibiarkan menunggu nira selanjutnya agar jumlahnya saat diolah menjadi gula lebih banyak. Berat. Aduh. Nah ini tempat untuk masak. Ini langsung dituang gitu Pak? Ya langsung. Tuangnya gimana Pak? Ini udah boleh diminum belum Pak? Belum. Oh. Nanti. Wah, hasilnya ini kita nunggu semalaman. Wah.
Menurut Subarja, ada keyakinan saat proses menderes atau menyadap, jiwa ini harus bersih. Wah. Selain itu, Subarja juga menuturkan ada mantra yang didapat secara turun-temurun dari orang tuanya agar proses mengambil nira aren bisa berjalan lancar. Itu kalau ngayun gimana Pak? Kalau ngayun ya orang ngayun dangu ngayun susunnya randa peser. Oh benar. Mantranya gimana? Jadi gitu. Susunnya Randa peser. sambil ngayun. Oh. Orang ngayun dangu ngayun susunnya randa peser. Oh iya, ini orang ngeyun dangu tapi ngeyun susunya randa beser. Kalau randa beser itu susunya banjir. Banjir. Itu kan nyanyian dari orang Tua. dulu. Sambil dinyanyikan. Nyanyi. Selanjutnya, untuk memasak nira aren dibutuhkan kayu bakar yang banyak. Untuk kayu bakar yang kering tinggal ditempatkan di atas tungku agar kering dan mudah terbakar saat digunakan memasak. Sementara untuk kayu berukuran besar seperti ini harus dibelah. Udah enak. Kondisi kayu bakar menentukan proses masak ini cepat atau lambat. Jika memasak menggunakan kayu bakar yang kering, proses memasak biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Namun jika kondisi kayu bakarnya basah, proses memasak ini akan lebih lama. Ini udah mulai panas. Tapi ini apinya kecil ya. Kalau musim hujan seperti ini, kayu bakarnya tidak cukup kering. Jadi apinya kurang besar. Setelah menunggu 4 jam lebih, gula aren sudah matang dan siap diangkat. Kali ini saya berkesempatan mengolah gula aren menjadi gula semut. Prosesnya, gula aren yang sudah matang selanjutnya didinginkan dan masih di atas wajan dihaluskan. Memang butuh kesabaran dan ketelatenan untuk mengolah gula aren. Oh, gula aren atau gula kelapa pada bagian akhir itu bisa dijadikan dua. Yang pertama dicetak keras ya, atau dibikin gula semut seperti ini. Untuk menghasilkan gula semut aren yang bagus dan tahan lama, tahap selanjutnya adalah mengeringkan atau mengurangi kadar air. Proses pengeringan ini bisa dilakukan dengan ditempatkan di loyang seperti ini, kemudian di oven. Hingga saat ini jumlah penderes atau pembuat gula aren semakin susah. Di kampung pesawahan, tinggal 1 orang yang masih melanjutkan membuat gula aren. Karena selain prosesnya rumit, tanaman aren juga sudah semakin jarang. Kalaupun ada, ya berada jauh di hutan dan memerlukan waktu tempuh yang cukup lama. Susah ini. Dulu kita masih ada sekitar 4 orang, tapi sekarang sudah hampir 10 tahun kita nanam pohon aren ini. Tinggal Manbarjo ini yang masih konsisten dan ngolah bareng di pakis ini biar gula aren organik ini tetap ada gitu. Seperti biasa, setelah lelah mengikuti proses pembuatan gula aren, tinggal mengemas gula aren untuk dipasarkan. 1 kilogram gula aren semut di tempat ini dijual Rp30.000 per kilogram. Jadi selain bikin gula aren, warga di tempat ini juga di bagian akhir mereka bisa bikin ini apa, kolak. Kolak gula aren, isinya kolang-kaling sama pisang dan macam-macam ya, ada singkong, ada talos, bisa dibikin. Tidak hanya apa, kolang-kaling. Rasanya enak dan wangi aromanya. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah. Terlalu besar, terlalu tinggi ya. Susunnya Randa peser. sambil ngayun. Oh.